waktu sibuk dan senggang. Palembang sore ini. Sepanjang sore ini, segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Senin ya, Senin 11 Mei 2026 dalam serangkaian Palembang sore ini. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda. Akan kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan UMKM Bicara. Setelahnya akan dilanjutkan dengan Warta Berita Belja Sumba langsung dari RRI Palembang ya. Dan juga nanti di menit ke 00 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan cek fakta untuk Anda. Dan juga pendengar hiburan musik-musik religi hingga nanti menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan nanti di menit ke 00 juga lepas dari pukul 19 nanti kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Hingga nanti ngepas di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti serangkaian Palembang sore ini akan hadir membersamai Anda. Pendengar, langsung saja kita akan memulai rangkaian acara pertama kita di kesempatan sore hari ini di UMKM Bicara. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara. Kita melangkah yakin tumbuh berdaya. UMKM Bicara. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan UMKM Bicara untuk Anda. Untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Atau juga Anda bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini mungkin yang sudah stalking di sosial media Pro 1 RRI Palembang juga sudah seliweran sekali pamflet ataupun flyer yang bisa dilihat. Untuk kesempatan sore hari ini juga kita akan membahas mengenai angkringan Ahad bukan sekedar usaha tetapi ruang guyup rukun warga. Nah, sudah hadir juga membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada owner dari angkringan Ahad, Mbak Aska Rianita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Aska. Selamat sore Kak. Selamat sore kembali. Panggilannya siapa? Aska Kak. Mbak Aska Iya. ya. Oke, pendengar, kami juga mengajak Anda tentunya untuk bergabung bersama kami terkait topik yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Silakan saja untuk telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 082179279090. Kita langsung ke Mbak Aska terlebih dahulu. Mbak Aska, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya. Terima kasih untuk kesediaannya sudah membersamai kita di hari ini untuk membahas mengenai UMKM Bicara. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Mbak Aska? Sekarang lagi magang sih Kak. Lagi magang. Oh, masih menjadi mahasiswa aktif sekarang? Mahasiswa aktif sekarang. Wow, di Palembang? Di Palembang. Oke. Berarti ini sampingan ya atau gimana Iya usaha Kak, ini? sampingan. Oke, Sampingan. tapi ini sepertinya kalau dilihat dari topik kita ya, warga Upang. Ini lumayan jauh nih dari Palembang. Jauh, Ini jauh. masuk di Kabupaten Banyuasin. Iya, Banyuasin Kak. Oke, baik, kita ke Mbak Aska terlebih dahulu. Mbak Aska ini kan saat ini kan aktif sebagai mahasiswa dan juga sekarang juga otomatis terbagi waktunya untuk menjadi wirausaha juga ya. Iya benar Kak. Gimana tuh cara bagi waktunya sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah kan karena udah semester akhir juga saya ambil profesi. Jadi disesuaikan aja. Kalau seandainya magang sekarang kan dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu biasanya Sabtu sore saya pulang Kak. Oh, Sabtu sore Sabtu pulang. sore saya pulang, terus pagi Minggu itu udah berangkat lagi ke Palembang. Soalnya Oke. pagi Seninnya udah mulai magang lagi gitu. Oke, kita ke brand dulu ya. Brand Angkringan Ahad nih. Kenapa nih namanya Angkringan Ahad? Apakah ini cuma buka hari Minggu saja atau Ahad ini filosofi dari nama orang terkasih atau apa nih? Jadi kalau angkringan Ahad sendiri itu sebenarnya awal mulanya dibuka tuh
mulai di malam minggu Kak. Nah, Oke. karena waktu itu saya di SMA, kebetulan di madrasah, terus guru saya tuh bilang jangan bilang malam minggu tapi malam ahad. Jadi dari situ kebawa tuh. Jadi setiap angkringannya buka malam minggu, jadi aku bilang malam ahad aja. Jadi angkringan ahad. Angkringan ahad. Oke, itu cerita dari namanya ya. Iya, benar. Oke. Nah, Mbak Aska, jadi dari sekian banyak usaha yang bisa Mbak Aska bisa Mbak Aska pelajari atau mentekuni atau Mbak Aska coba, kenapa nih akhirnya memilih angkringan untuk dijadikan usaha? Oke. Awal mulanya tuh Kak sebenarnya karena aku lihat di desaku sendiri itu di Desa Upang, Kecamatan Air Saleh. Oke. Kebetulan mulai usaha itu di tahun 2021 Kak. Nah, itu kan pada zaman pandemi ya. OTW dari pandemi pemulihan gitu kan. Nah, awal mulanya aku terinspirasi tuh soalnya pernah ke salah satu daerah di Jawa, di Pare, itu anak mudanya tuh seneng banget ke angkringan Kak. Oke. Terus pas pulang ke Upang, aku lihat di sini kan nggak ada tempat nongki tuh di Desa Upang tuh jauh banget Kak tempat nongkinya. Kalau bisa diibaratkan di tempat kami itu sebuah pulau gitu. Ada 2 desa, ada Desa Oke. Upang Marga sama Upang Induk. Nah untuk di Desa Upang Induk ini kebetulan tempat nongkinya tuh nggak ada untuk anak muda. Nah dari situ awalnya kayaknya seru deh kalau buka angkringan gitu kan. Terus kebetulan juga hobinya masak ya, jadi why not? Oke, kenapa nggak dicoba Iya, ya? kenapa nggak dicoba gitu? Iya. Nah, jadi konsepnya dari angkringan ahad ini sendiri gimana nih Mbak Aska konsepnya? Mungkin dari tempat atau mungkin hal-hal yang mungkin berbeda dari angkringan-angkringan lainnya. Oke. Kalau yang buat berbeda angkringan ahad sama angkringan lain tuh jujur kalau aku lihat kayaknya itu dari menunya sih Kak. Menunya. Iya, menunya itu lumayan variatif banget Kak. Oke. Kalau biasa aku lihat angkringan kan banyaknya itu sate-satean mungkin kan. Mungkin nasi bakar juga. Nasi bakar. Tapi kalau di angkringan ahad itu hampir seluruh menu. Seluruh Jadi menu. kita tuh pengennya di mana walaupun seminggu sekali tapi anak muda atau warga Desa Upang tuh bisa ngerasain semua menu yang mostly nggak ada gitu kan di hari-hari lain. Jadi mulai dari burger, mulai dari bakso, seblak dan lain-lain tuh ada Kak. Nggak cuma menu-menu angkringan aja. Jadi di luar menu angkringan kita sediain juga. Oke, nah ini Mbak Aska, tentunya kan Mbak Aska kan nggak serta-merta langsung buka gitu ya, pasti riset dulu, terus apa-apa kira-kira yang nanti akan diperlukan. Jadi belajar untuk membuka usaha angkringan ini persiapannya gimana Mbak Aska? Oke. Sebenarnya di tahun 2021 itu kebetulan aku sambil ini juga Kak, setelah dari Jawa, terus sempat ngajar juga Kak. Ngajar juga. Ngajar juga tuh di salah satu sekolah di sana. Terus aku riset kan di sana tuh harga makanannya berapa aja gitu kan. Terus anak-anak muda di sana tuh senang makan makanan yang gimana, apa yang pedas, yang manis. Nah kalau di Jawa kan mostly makanannya manis, Manis, jadi aku iya. sesuaiin tuh lidahnya. Kalau di sini kan rata-rata agak asin, berarti kalau untuk bakar-bakarannya tuh agak sesuaikan taste-nya sama masyarakat Upang gitu Kak. Oke, nah jadi usaha ini sudah berjalan berapa lama Mbak Aska? Kurang lebih 5 tahunan sih Kak, dari 5 tahun? 2021 akhir kayaknya. Oh pas new normal gitu ya? Iya. Wow, berarti melihat potensi sekarang yang dijalani, ini kan bukan sebentar ya, udah 5 Iya, tahun. udah 5 Gimana tahun, nih Kak. potensinya sekarang? Perbedaan dari awal buka sekarang, gimana nih respon dari para pelanggan? Alhamdulillah sih cukup beda banget sih Kak. Soalnya kalau dari awal kan kita juga tempatnya masih minim banget, masih lesehan kecil gitu. Dan yang belanja tuh otomatis cuma sebatas warga Upang. Tapi kalau sekarang tuh udah beda-beda dari kecamatan ini, dari sini. Jauh-jauh. Berarti ini pengaruhnya dari strategi promosi nggak sih? Iya, bener juga. Dari sosial media nggak? Bener. Jadi gimana nih peran sosial media terhadap perkembangan dari angkringan ahad ini? Oke, kalau di angkringan ahad sih kebetulan kita ada Instagram ya Kak ya, ada Instagram angkringan ahad. Jadi kayak kalau apa-apa kita share di situ. Kalau ada lomba-lomba, Wow. ya salah satunya tuh juga dimulai dari lomba-lomba sih yang buat rame anak-anak muda dari luar Desa Upang Kecamatan Air Saleh tuh. Jadi bukan dari Kecamatan Air Saleh saja, dari luar kecamatan juga rata-rata ke sana karena dari lomba-lomba sih biasanya dilihat juga.
Oke, nah kita ke angkringan Ahad lagi. Tentunya dalam kurun waktu 5 tahun pasti ada fase pasang surut juga Iya, ya, benar, Kak. yang dialami, terus juga tantangan terbesar dari Mbak Aska selaku owner untuk meng-hire semua ya, mulai dari kebutuhan untuk makanan, terus juga karyawan-karyawan, terus juga kendala-kendala yang terjadi di internal gitu. Nah, jadi tantangan terbesar bagi Mbak Aska sebagai owner di angkringan Ahad ini gimana nih, Mbak? Sebenarnya kalau tantangan yang paling besar itu Kak, karena di Desa Upang itu mostly anaknya tuh nggak menetap ya, banyak yang ngerantau gitu Kak. Tantangannya terbesar itu kalau seandainya udah musim kerja Kak, Oke. udah musim kerja. Jadi rata-rata anak-anak Desa Upang yang usianya sudah masuk untuk menginjak masa dewasa itu kan udah mulai sepi tuh. Nah itu tuh yang mulai jadi kayak agak sepi, menurun. Nah, tapi dari situ aku belajar tuh, oh berarti harus cari target yang lain di luar dari anak-anak muda. Oke. Ya dari ibu-ibu, dari ini. Ya jadi Iya. kita harus sesuaikan juga. Pengennya yang gimana. Soalnya kalau anak-anak kecil kan rata-rata kan pengen makanannya yang manis-manis. Oh berarti kita tambahin nih menunya Iya. yang manis-manis gitu Kak. Oke, nah ini kalau kita tarik dari topik tadi ya, bukan sekedar usaha tapi ruang guyup rukun warga Upang. Ruang guyup ini berarti ruang yang untuk berkumpul Iya, dengan benar. kedamaian ya. Iya. Oke, nah jadi ini cara menjadikan angkringan ini bukan hanya tempat makan tetapi juga ruang berkumpul warga. Ini konsepnya gimana nih, Mbak Aska? Seperti yang aku bilang tadi Kak. Jadi sekarang tuh bukan hanya anak-anak muda aja. Oke. Udah dari anak SD, SD. TK bahkan kadang ada anak-anak TK, Yang ikut ya SD ke sana. sampai ibu-ibu, nenek-nenek. Bahkan di tahun ini waktu Ramadan itu yang bukber dari segala usia kayaknya. Oke. Jadi lebih ke ruang berkumpul dari seluruh masyarakat sih. Jadi kalau dilihat dari ininya. Dari potensi Dari dari potensinya, ini potensi iya. pelanggannya ya. Iya. Berarti ini angkringan Ahad ini untuk sekarang Mbak Aska menganggap berdampak untuk hubungan sosial kebersamaan masyarakat di sana nggak? Bener, berdampak banget sih Kak. Oke. Ada juga yang ini misalkan membuat event di situ. Yes, benar, Ada Kak. juga. Boleh Iya. dong cerita gimana? Nah ini salah satunya Kak, aku spill dikit-dikit. Jadi kalau Oke, di oke. angkringan Ahad kan rata-rata kalau anak mudanya ini nih, alhamdulillah kreatif nih Kak, anak muda Desa Upang nih. Oke. Jadi kalau seandainya mereka ada mau kegiatan apa gitu kan, bisa bilang tuh sama tim angkringan, pengen deh buat lomba ini. Jadi tim angkringan yang siapin, oh iya nggak apa-apa, kita siapin ini proyektor segala macam. Yang penting kita kerjasama aja. Kalau kalian bagian promosinya, kita bagian sediain tempat dan lain sebagainya. Oke. Biasanya sih banyak lomba-lomba game-game online Kak. Oh, Karena di game-game sana tuh online. ya lumayan berpotensi sih anak-anak muda sana Kak. Iya, terus juga ownernya kayaknya juga melek media juga ya, juga mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau misalkan bisa menjadi potensi, kenapa enggak? Iya, kenapa enggak? Untuk menarik konsumen lebih banyak lagi ya. Bener Kak. Oke, kita angkat telepon dulu, Aska ya. Ya, boleh. 369977 sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita terkait topik. Boleh silakan bertanya. Selamat sore. Putus ya. Boleh dicoba lagi. Pendengar juga boleh untuk mengisi live chat komentar di YouTube ya. Kalau misalkan ingin bertanya dengan Mbak Aska dari owner Angkringan Ahad. Selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore kembali dengan siapa di mana? Sama Rian, Kak Willy. Bang Rian Sudirman ya. Iya. Oke, silakan Bang Rian. Selamat sore, dari mana nih Mbak? Dari Desa Upang Kak, Kecamatan Air Upang Saleh, Jaya, Kabupaten Banjarmasin. Dari Angkringan Iya, Ahad. Angkringan Ahad. Ada Upang Mbak Jaya. Aska. Iya, Upang Jaya atau Upang Marga? Upang Induk Kak. Upang Induk. Iya. Ternyata Upang banyak Induk jenis ya. Iya banyak banget Kak. Iya, kalau Pang Jaya ada teman saya di sana. Silakan. Udah lama ya Mbak berkecimpung di bisnis yang ini. Angkringan. Iya alhamdulillah udah Iya. lama Kak. Dari Ini apa 2021. tuh, kalau motivasi kok nggak ada yang di daerah perkotaan gitu ya? Kenapa harus di luar kota gitu ya? Oke, kenapa Kan motivasi? tantangannya kan kadang motivasi ya? agak-agak sepi atau gimana gitu kan. Hmm. Iya, itu aja Kak Billy. Oke, Bang Rian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya pertanyaannya agak deep ya. Iya benar-benar. Di Apa banget. nih motivasinya sehingga memilih Desa Upang untuk memulai usaha ini? Salah satunya sih buat majuin Desa Upang sendiri sih Kak. Oke. Karena dari situ kan jadi lebih dikenal tuh. Sebetulnya sebelumnya yang anak-anak muda dari desa-desa lain nggak pernah ke
Upang. Dari situ kan, ayo ke angkringan mana Upang? Emang ada angkringan ya di Upang? Ada kok, ini tempatnya lumayan bagus juga. Oh jadi dari situ lebih maju lagi, lebih dilihat lagi sekarang. Iya, pokoknya kita harus mematahkan stigma orang-orang misalkan di Upang itu cuman ada sawah Iya, gitu ya. bener, Jangan bener dong, banget. ternyata ada juga yang mengikuti perkembangan zaman, Iya, ada bener kan. angkringan karena dengan hadirnya sosok seperti Mbak Aska dan juga yang lain-lain ya, tentunya bisa merubah stigma tersebut untuk tidak terpikir lagi oleh orang-orang. Oke. Nah, ini kan angkringan Ahad ini tadi sudah disebut juga banyak sekali menu-menu yang dihadirkan. Iya. Nah, kira-kira ada nggak ciri khasnya dari menu sendiri untuk angkringan Ahad? Kalau ciri khas menunya tuh ini Kak, ada nasi bakar. Ini best seller makanan di angkringan Ahad sih Kak. Walaupun banyak makanan lain, tapi pasti rata-rata kalau para customer yang udah langganan banget pasti pilihnya ada nasi bakar nggak? Ada nasi bakar. Nah di nasi bakar juga kita ada 3 varian Kak. Ada yang ayam, hati, sama ada yang bakso. Kebetulan yang paling laku banget nih Best ini yang seller? ayam sama yang hati. Yang hati. Iya. Oke. Kalau untuk taste atau rasa Nah iya ada ciri khas kah? ada Kak. Ada. Jadi sebenarnya kalau dua-dua makanan ini tergantung customernya. Karena kalau seandainya yang pedas kayak yang ayam, ini kan lumayan pedas. Jadi rata-rata tuh orang dewasa atau yang remaja-remaja lah. Nah, untuk anak-anak biasanya kan nggak tahan pedas kan. Kak? Jadi kita sediain yang varian hati, cuma manis aja gitu. Oke. Iya. Varian hati ya, bukan hati yang tersakiti bukan. Oke. Ini Mbak Aska, tentunya kan kita juga tahu untuk mensiasati konsumen biar tetap loyal Iya. terhadap usaha kita dan juga terus datang dengan segala situasinya dia tetap menjadi pelanggan setia kita, tidak berpaling ke tempat-tempat lain ya. Oke, tentunya ini pasti ada inovasi atau menu yang dipertahankan dari angkringan Ahad ini sendiri. Kira-kira untuk sejenis strategi atau treatment dari Mbak Aska sendiri selaku owner biar mereka tidak berpaling ke lain hati ini. Ada inovasi tersendiri kan misalkan setiap tahun atau apa gitu? Oke. Kalau biar customer nggak pergi itu biasanya kami pertahankan dari segi harga sih Kak. Harga. Iya, kayak nasi bakar ini pun kalau seandainya dari tempat lain mungkin kan harganya udah 5.000 ke atas, tapi di sini cuma 5.000 Kak. 5.000. 5.000 rupiah. Jadi kita nggak pernah naikin harga. Kalau mau harga bahan lagi naik, tapi kita pokoknya bagaimana caranya harganya tetap segini nih, biar para customer kan juga bisa beli sesuka hati kan. Karena kalau seandainya naikin, ya karena mostly kan anak-anak muda kan, juga budgetnya pasti terbatas. Ya, jadi dari segi harga sih Kak. Jadi kita juga harus tahu ya kapasitas dari para konsumen Iya, kita. bener banget, Bukan berarti kita underestimate, bukan. Iya, Tapi kan memang itulah realitanya Iya, gitu. karena aku kan anak muda nih, Iya. jadi tahu kalau seandainya mau nongkrong pasti habis uangnya segini-segini nih. Iya. Belum lagi kalau nanti ada ini pajak dan segala macamnya, wah gimana tuh. Jadi kalau dari situ disiasatin, oh berarti nggak boleh naikin harga nih, biar Iya, pelanggannya oke. nggak pada kabur gitu. Karena lingkungannya juga ya. Iya, Kalau misalkan bener. kita buka di area perkantoran, oke mungkin. Iya, boleh. Tapi ini kan memang pasar utamanya tadi anak-anak muda. Anak-anak muda. Oke, yang notabene kita juga pernah mengalami Iya, benar. dengan budgeting segitu udah berharga banget bisa nongkrong di tempat yang Sama kita tempat yang kita cozy mau. ya, tempat Yes. nyaman sekali. Oke. Nah, jadi untuk Mbak Aska lagi Mbak, pertanyaan terakhir sebelum kita break. Jadi untuk menjaga keciri khasan dari angkringan Ahad ini sendiri, tentunya kan banyak nih di tengah gempuran angkringan modern saat ini. Oke, jadi gimana nih untuk menjaga keciri khasannya? Apalagi yang ditonjolkan selain taste dan juga treatment dari Mbak Aska selaku owner, apalagi? Dari tempat sih Kak. Tempat. Iya, tempatnya juga. Jadi kita mempertahankan segimana mungkin tempatnya tuh harus nyaman buat teman-teman juga, biar bisa nongkrong lama. Karena kebetulan teman-teman di sana kan apalagi kan kita bukanya di hari Minggu kan Kak. Jadi lebih banyak waktu luang gitu buat teman-teman. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin biar tempatnya itu cozy, nyaman Oke, gitu. pokoknya harus dimanfaatkan dengan betul-betul di hari Minggu ya. Iya, Hari benar, Minggu Kak. untuk powerful untuk mengundang pelanggan ya, Iya, bener banget, untuk Kak. mereka bisa hadir. Oke, Mbak Aska kita break dulu ya. Oke, Kak. Nanti habis ini kita bakal spill apa aja yang sudah dibawa di Studio Pro 1 RRI Palembang dan juga menu apa aja yang ada di angkringan Ahad. Oke, Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Laper nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak. UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak? Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. UMKM Bicara. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih di UMKM Bicara. Di kesempatan sore hari ini membahas mengenai angkringan Ahad bukan sekedar usaha, tapi ruang guyup rukun warga Upang. Masih bersama kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, owner dari angkringan Ahad, Mbak Askar Rianita. Pendengar, kami informasikan kembali untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan bertanya terkait untuk topik kita hari ini. Silakan saja di 0711369977 atau juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 082179279090. Kita ke Mbak Aska lagi. Mbak Aska masih aman ya? Aman Kak. Aman terkendali. Oke. Nah, ini pendengar seperti yang Anda lihat juga langsung di live streaming kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ini Mbak Aska sudah banyak sekali membawa varian yang bisa kita lihat untuk kesempatan sore hari ini, dan juga silakan untuk diperkenalkan ada apa aja nih yang sudah langsung dibawa di Pro 1 RRI Palembang. Silakan. Oke Kak. Ini aku bawa 2 varian makanan yang bestseller banget di angkringan Ahad. Ini ada nasi bakar Kak. Nasi bakar. Nah, yang paling terfavorit banget kalau dari duanya itu biasanya ini nasi bakar yang ayam. Yang ayam. Suwir, ya, ayam karena suwir. lumayan pedes kan Kak. Oke. Nah, terus juga ada yang varian hati Kak di sini. Ini ada varian hati nih. Wow, suaranya ya. Iya, ada yang varian hati. Kalau varian hati ini agak manis. Manis. Jadi cocok banget untuk adik-adik.
gitu, yang kecil-kecil, yang bocil-bocil. Nah kalau yang ini, yang ayam suwir ini lumayan pedas, jadi Lumayan pedas. targetnya tuh biasanya orang dewasa. Orang dewasa. Oke. Nah, jadi selain nasi bakar, apalagi nih yang bisa diperkenalkan? Biar teman-teman bisa langsung stalking di Instagramnya Angkringan Ahad ya. Angkringan Ahad. Untuk dikenalkan, silakan. Kalau di Angkringan Ahad sih banyak banget ya, ada seblak. Kalau bagi pecinta seblak tuh karena kami lumayan murah, harganya cuma 5.000 Kak. Oke. Iya, terus dari bakso juga. Bakso mulai dari harga 5.000 sampai dengan 10.000. Terus juga ada bakso mercon, itu juga kesukaan anak-anak sih. Walaupun agak pedas tapi nggak tahu kenapa kalau bakso mercon pasti selalu habis kalau kami buat. Terus juga ada corn dog, terus ada burger juga Kak. Terus ice-nya juga ada beberapa, mulai dari kopi-kopian, terus dari pop ice, dan juga ada teh, lemon tea dan lain-lain Kak. Oke. Terus sosis-sosisan. Sosis-sosisan juga. Bakar-bakaran sih Kak. Oke, yang terpenting ini harganya terjangkau ya. Iya benar banget. Terjangkau. Jadi siapapun bisa nih untuk nongkrong di sini. Benar banget. Bukan terkendala karena harga ya. Iya, Oke. bukan. Jadi harganya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan Iya, benar terlalu lama untuk nongkrong langsung di Angkringan Ahad, Benar. karena terjangkau itu. Iya, Karena ini pasarnya untuk semua orang juga ya. Untuk semua orang. Untuk semua orang. Oke, lanjut lagi. Sepertinya ada yang mau bergabung lagi bersama kita. 369977. Selamat sore Pro 1. Halo. Selamat sore. Selamat sore Bang Billy. Selamat sore kembali, dengan siapa di mana? Dari Heri Prabu Muli Bang Billy. Bang Heri Prabu Muli. Bang Heri, saat ini kami lagi bersama dengan Mbak Aska, owner dari Angkringan Ahad nih, lagi membicarakan UMKM. Silakan, mau bertanya apa? Oke. Selamat sore Mbak Aska ya. Selamat sore Kak. Saya sangat mendukung sekali Angkringan Mbak Aska. Ya, semoga kedepannya maju terus. Amin ya Allah. Sebenarnya saya kepingin sekali nasi bakar itu. Kau pilih satu untuk saya, namun jauh ya. Iya. Saya ingin nanyakan mengapa nggak buka tiap hari itu, Bang? Kan Oke. buka tiap hari, maksud saya kan? Udah, pertanyaan saya udah diambil ya. Kekinian ya. Ya, saya mendukung, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja, Pak ya. Oke. Oke, terima Kasih, kasih Kak. Bang Heri Prabu Muli ya. Ini sebenarnya pertanyaannya masuk ke list pertanyaan pilih, tapi nggak apa-apa lah, mewakili Nggak pendengar ya. apa-apa, Silakan. iya. Kenapa nih Angkringan Ahad tidak buka setiap hari? Oke. Kalau Angkringan Ahad tuh kan sebenarnya awal mulanya kan karena mengisi waktu juga kan Kak, karena saya sambil ngajar waktu itu. Jadi free-nya tuh di hari Minggu. Oke. Nah, terus pernah waktu itu kita coba di setiap hari Kak. Semenjak tahun 2023 itu sempat buka setiap hari karena waktu itu sempat ada pembangunan di Angkringan Ahad, jadi lumayan bagus tuh. Nah, pada beberapa minggu pertama memang omsetnya naik tuh, naik banget. Terus selanjutnya tuh kayak agak rendah. Nah, dari situ aku mikir, oh kalau seandainya capeknya tiap hari bisa dibalas, terus omsetnya tiap hari itu bisa dibalas dengan 1 minggu, ya kenapa nggak 1 minggu aja gitu kan Kak. Iya. Oke, jadi peluangnya seminggu sekali tuh omsetnya sama dengan buka setiap hari. Kak. Jadi lebih mending kita 1 minggu sekali aja tapi omsetnya boom langsung gitu kan Langsung Kak, boom. daripada setiap hari tapi kayak segini aja nih. Tapi kita kan bisa manfaatin waktunya buat hal-hal lain kan Kak di luar dari situ. Biar ada sensasi rindunya juga Iya, ya, bener, dengan bener. Angkringan Ahad. Aduh, bentar lagi malam Minggu nih harus ke Nah, Angkringan bener, Ahad bener, gitu. Oke. Ini sebenarnya konsep sangat menarik loh sebenarnya. Ini jarang terfikirkan oleh pelaku usaha UMKM lainnya juga. Ini salah satu gebrakan juga yang bisa diterapkan juga ya di lingkungan-lingkungan yang mungkin berpotensi juga seperti di Upang ini. Jadi Aska ini merupakan barometer juga nih, barometer dari para pelaku UMKM untuk bisa meniru dan juga mengamati serta berinovasi. Oke. Nah, jadi kalau untuk sosial media sendiri, Aska, tadi belum kita bahas lebih lanjut. Seberpengaruh apakah sosial media ini terhadap menaikkan nama dan juga omset dari Angkringan Ahad ini? Sangat berpengaruh sih Kak. Contohnya kalau kayak minggu-minggu kalau aku nggak upload status di IG atau di IG ya, itu tuh kayak omsetnya kayak biasa aja gitu. Tapi kalau kita udah upload IG, terus juga di Upang itu Kak, enaknya ada Instagram khusus anak-anak muda Upang. Wah, Jadi iya.
Jadi kalau kita upload apa gitu, terus kita tag tuh, namanya Upang Story. Misalkan kayak di Palembang Belaga gitu Iya, ya. PLG Live PLG kan Live. gitu. Wow, keren dong. Kalau di Upang tuh ada Upang Story. Jadi Angkringan Ahad post, terus nanti kita tag Upang Story tadi, terus kan rame tuh. Mulai tuh dari situ kan, ayo nongkrong gitu. Oke, nah jadi untuk penggunaan sosial media ini sendiri khusus untuk posting-posting misalkan hari ini buka gitu, ada juga nggak di perkontenan aktif juga nggak, Aska? Kalau di perkontenan sih, kalau untuk konten sendiri itu tuh lebih ke kayak per minggunya kita harus ada target. Oh ini harus buka kita share gimana bentuk atau situasi di angkringan gitu Kak. Kalau untuk konten-konten kayak kita kayak itu belum sih Kak. Belum. Iya. Oke, tapi bukan berarti nggak ada ya. Iya. Mungkin nanti akan berinovasi lagi, gebrak-gebrakan terbaru lagi dari Angkringan Ahad. Pokoknya tungguin aja, pantengin sosial medianya terus ya. Oke, nah jadi untuk saat ini angkringan dari Ahad ini sendiri membuka untuk pembeli ini khusus di offline aja atau ada online juga? Sebenarnya ada online sih Kak, tapi harus ordernya tuh jauh-jauh hari. Iya, gitu, Kak. PO-nya ya. Harus PO dulu. Kayak kalau Ramadan ini tadi kan banyak banget tuh anak-anak yang bukber kan. Kalau di Angkringan Ahad penuh, jadi mereka rata-rata Kak aku pesan seandainya 20 porsi makanan nanti diambil. Nah itu bisa Kak, bisa. tapi harus jauh-jauh hari. Iya, jangan mendadak dangdut ya. Iya, Hamin jangan satu dong. mesen, gempor kita kan. sudah gempor. Karena banyak sekali yang harus dipersiapkan. Iya, bener banget, karena Kak. kita nggak punya tongkat ajaib langsung jadi ya. Bener. Oke. Nah, berarti pengaruh sosial media ini sangat berpengaruh juga Sangat untuk menaikkan follower juga, terus bener. juga para pelanggan untuk datang ke Angkringan Ahad ini sendiri. Oke, kita ke strategi lagi nih. Strategi dari Aska sendiri selaku owner dari Angkringan Ahad yang digunakan agar usaha angkringan ini mampu bersaing nih dengan kuliner-kuliner lain nih. Gimana nih Aska? Kalau strategi yang kata saya tadi Kak, mungkin dari segi harga. Harga tadi. Terus juga dari pemorsian itu kita usahakan nggak ada pengurangan dari pemorsian juga. Terus dan juga dari media sosialnya sih Kak. Media sosial juga harus tetap gencar ya, harus tetap gencar dicanangkan setiap hari, biar mereka ibaratnya pelanggannya tahu bahwa angkringan Aska udah buka gitu, angkringan Ahad gitu, dan juga mereka tidak akan berpindah ke lain hati tentunya. Terus dijaga dari ini sih Kak sebenarnya, kalau ngupload di IG tuh dari captionnya juga sih, harus menarik juga. Gitu. Harus ada quotes-nya juga ya. Gitu, jadi harus disesuaikan sama mood anak muda zaman sekarang juga Kak. Yang relate dengan mereka kan. Oke, nah jadi untuk angkringan Ahad ini sendiri, menurut Aska sudah menjadi ini nggak sih kayak rumah tersendiri nih bagi lingkungan tersebut untuk mereka menjadi nyaman ke sana? Iya benar Kak. Udah jadi rumah sih, karena kayak kalau kita nggak buka aja 1 minggu itu nggak buka, pasti banyak banget yang tanya Kak kenapa nggak buka, padahal semalam udah kesana Kak kok tutup gitu, karena kan tempat kami kan masih lumayan agak minim tempat nongki kan Kak. Jadi kalau seandainya angkringan nggak buka tuh pasti berasa banget vibes minggunya nggak ada gitu. Vibes minggunya nggak ada ya. Mereka kayak kehilangan gitu. Tapi pernah seperti itu? Pernah nggak buka nggak? Pernah Kak. Pernah. Itu waktu momen apa misalkan? Kalau seandainya aku lagi hektik banget Kak, ada kegiatan, terus juga teman-teman yang bantu di sana juga lagi ada kegiatan, itu kita tutup. Iya, jadi nggak maksain juga keadaan kan Kak. Iya, mereka kehilangan banget. Nah, jadi kalau untuk produksi Aska sendiri untuk seluruh makanan turun tangan juga nggak? Ikut masak juga nggak? Atau ada tim-tim tertentu? Ada timnya juga Kak. Kalau dulu itu seluruhnya itu aku bantu nge-handle. Tapi kalau sekarang kebetulan aku pulangnya di hari Sabtu kan. Jadi ada yang handle ini. Salah satunya ada tanteku yang datang. Ini adalah head chefnya. Tante apa tuh namanya? Tante Ria. Halo Tante Ria. Iya. Oke, berarti ini tidak terlepas juga dari pengawasan Aska ya? Iya, benar Kak. Oke, nah ini Aska kan kita kan tahu juga nih dengan resep-resep yang sudah Aska pelajari kan, pasti ibaratnya ada juga nih yang mengatakan atau mindset juga oleh orang-orang beda tangan beda rasa. Iya, benar, nah jadi Aska mentreat atau mungkin istilahnya ngajarin untuk para karyawan biar bisa masak seenak Aska gimana tuh apa tuh? Ya, gimana? Biasanya sih dicoba dulu Kak. Itu nggak sekali langsung
coba deh bikin, enggak. Jadi pada saat aku masak itu minggu pertamanya kayak dilihat dulu gini. Terus minggu keduanya mereka juga yang belajar. Terus minggu ketiganya lepas tuh, tapi sambil aku liatin. Nah, dari Sambil situ, dilihatin juga. Oke, jadi ada tantangan tersendiri kah untuk nge-treatment para yang bekerja di sana? Sejauh ini sih sama aja sih Kak. Sama aja. Iya, karena kami komunikasinya juga Kak. Kalau seandainya mereka lupa ini bumbunya apa, apa, aku kasih tahu. Oh ini. Terus juga beda orang, beda yang dimasak. Oh, Iya. ada job desk masing-masing Iya, gitu. bener. Misalkan Tante Ria apa nih? Kalau Tante Ria ini spesialis makanan unggulan kayak Wah. nasi bakar, ayam bakar, seblak. Yang dibakar-bakar itu, ya. iya. Itu beliau ini. Kalau misalkan makanan ringannya kayak Nah, kalau- gorengan ada iya, juga. Kalau makanan ringan ada lagi. Ada lagi. Beda orang lagi. Beda lagi. Wah, Kalau khusus es beda lagi. keren gitu, dong. Kak. Ini berarti secara nggak langsung omsetnya luar biasa ya. Karena udah banyak Lumayan. karyawan, beda masakan, beda orang ini, Iya. beda orang yang mengerjakannya. Oke. Luar biasa nih, masih muda ya. Masih muda tapi potensi usaha kulinernya sudah luar biasa sekali dengan inovasi yang sangat melek media juga. Oke. Nah, Aska, ini ke depan kira-kira ada gebrakan apa nih dari Angkringan Ahad? Gebrakannya. Apa misalkan apa dari menu atau mungkin dari konsep Angkringan Ahadnya nanti akan ada seperti ini atau mungkin ada live musiknya gitu. Sebenarnya sih Kak, kita lagi pengen ngadain lomba sih Kak. Lomba Tapi apa tuh? lagi tunggu momen yang pas. Karena biasanya tiap tahun tuh pasti ada lomba Mobile Legend. Oke. Iya, Game online ya? Iya, game-game online gitu Kak. Mm-mm. Tapi sekarang lagi dipersiapkan mungkin dari teman-teman juga. Oke. Nah, perbedaan kalau misalkan lagi ada event nih, lagi ada event atau mungkin minggu biasa nih seperti Aska buka. Kira-kira apa nih perbedaan yang paling dirasakan? Atau mungkin dari segi omset atau apa? Iya, yang pasti dari segi omset Kak. Dari segi Oke. omset pasti itu juga rame pol Kak. Soalnya kalau di tempat kami kan rata-rata kan anak mudanya jauh-jauh kan yang ikut lomba. Itu pasti bisa sampai depan-depan, sampai nutup jalan. Kadang mohon maaf banget sama masyarakat, tapi ya alhamdulillah bisa di-handle ya. Oke, berarti di sana rumahnya jauh-jauh atau gimana? Atau rumahnya kayak pemukiman rame gitu, satu kampung ada berapa ratus rumah gitu, atau terpencar-pencar rumahnya? Sebenarnya itu kalau di Desa Upang sendiri kan ada empat desa ya Kak ya. Nah dari dusun satu ujung sampai dusun 4 itu mostly kita agak rapat. Tapi kalau di bagian ujung lagi dusun 1 sebelah sananya itu agak berjarak gitu Kak. Oke. Berarti ini para pelanggan untuk ke Angkringan Ahad butuh effort juga ya. Iya. Luar biasa nih kalau misalkan bisa menjadikan mereka pelanggan setia karena ada sesuatu yang menarik di Angkringan Ahad. Oke. Kira-kira nanti bakal ada menu-menu dari Palembang nggak sih yang akan dihadirkan atau sudah ada nih kayak sejenis pempek, tewan atau apa gitu? Kalau di bulan puasa biasa kita ada pempek Kak. Ada. Pempek Palembang kan. Kadang juga nyetok memang dari Palembang, ngambilnya dari Palembang ke sini. Tapi itu khusus bulan-bulan puasa aja. Kalau untuk minggu-minggu biasa itu kita adain menu sesuai kayak minggu-minggu biasa aja Kak. Oke. Nah, kalau Aska sendiri basicnya dari mana nih Kak? Aslinya dari mana? Oke. Kuliahnya gitu ya Kak ya. Asli misalkan dari Jawa atau dari Palembang? Kak, kita dari benar-benar dari Upang, dari Sumatera Kak. Oh, Sumatera. Oke. Tapi kalau untuk masakan Jawa ini belajar dari mana? Dari ini Kak, dari Pare tadi. Oh, dari Pare tadi. Kediri. Karena pernah di sana. Oh, iya. Sekitar 1 bulan. Terus hampir setiap hari itu makanannya pasti ayo ke angkringan aja deh. Nah, dari situ gini ya makanannya ternyata gini. Oh, agak manis ya. Beda nih sama makanan kalau orang Melayu kan gini. Oh, berarti harus ditambahin agak pedas, kurangin manis. Gitu. Berarti ini terdistract positif ya. Iya. Terdistract untuk membuat usaha di lingkungan sendiri. Melihat potensi yang ada, akhirnya Aska mencoba untuk berimplementasi di lingkungan sendiri, membuka angkringan ini. Tapi ini angkringan pertama kali kah yang ada di sana? Atau sekarang sudah ada kompetitor? Kalau di Desa Upang yang pertama sih. Pertama. Iya, tapi kalau di lingkungan Air Saleh sekarang udah banyak sih yang. Udah banyak. Udah sekitar 3 kayaknya udah. Sama Angkringan Ahad. Tapi tetap pelopor pertamanya dari Aska. Oke, jadi amal jariah juga nih Kak. Karena kamu pelopor pertama dan juga membuka wawasan mereka juga ya. Iya, benar. Ternyata seberpotensi itu membuka usaha angkringan di
di Air Saleh sana Di di Air Desa Saleh. Upang. Oke. Nah, Aska, kalau untuk respon anak muda terhadap keberadaan angkringan saat ini sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi gimana nih sekarang? Atau mereka makan aja atau mereka misalkan ada sesuatu yang pengen didiskusikan ke sana atau gimana? Lebih Iya. banyaknya apa nih? Kalau biasanya ada yang didiskusikan sih Kak. Mm. Kayak kalau seandainya, apalagi kalau anak-anak SMA kan, Mm. rata-rata kalau ada apa gitu, ada kegiatan kan bisa diskusi di sana. Kan. Mm-mm. Apalagi kalau seandainya ada event-event kan, kayak kata aku tadi kalau lomba-lomba itu kan biasanya dari teman-teman yang customer tuh Mm-mm. sebenarnya. Kak adain lomba ini kok dong Kak? Oh oke, boleh. Tapi kalian ya yang jadi panitianya, kakak bantu ini. Oke Kak gitu. Wah, oke. Nah, Aska boleh dong kita spill sekali lagi nih strategi promosi yang digunakan agar angkringan semakin dikenal masyarakat luas. Apa nih yang paling jitu gitu kah dari ala owner angkringan Ahad? Yang pertama sih sosial media sih Kak. Sosial Penting media, banget. kuncinya Sosial ya? media, iya. Mm-mm. Sosial media, terus juga dari segi harga. Harga. Ya penting banget. Jangan tahu-tahu naikin harga segini, tapi nggak akan turun tuh, tapi naik terus. Itu juga penting banget. Yang ketiga rasa. Rasa. Iya rasa. Kita harus sesuaiin. Kalau seandainya dari masyarakatnya itu pecinta pedas, berarti kita harus cari makanan yang pedas yang Disesuaikan ya? sesuai sama mereka. Jangan nanti mostly tempatnya itu sananya sukunya Jawa kan, Mm-mm. terus hobinya manis-manis, terus kita masaknya yang agak asin kan beda dong. Beda, berarti. oke. Iya. Tapi akan jauh lebih berhasil lagi kalau misalkan kita berhasil menarik mereka untuk suka juga ya. Iya benar banget sih sebenarnya. Baik. Nah, jadi dan satu lagi mungkin ini cara kita nge-treat pelanggan juga ya. Oke, bener cara banget, kita nge-treat pelanggan biar mereka tetap loyal terhadap Iya. usaha yang kita geluti saat ini. Aska, ini untuk harapan ke depan yang ingin Aska capai nih melalui angkringan untuk perkembangan Desa Upang sendiri gimana nih Kak? Harapan aku sih Kak dari sini semoga banyak teman-teman yang terinspirasi lagi dari angkringan Ahad Kak. Jadi jangan cuma dari nongki terus pulang, mungkin dari situ bisa aku bisa nih buka usaha juga kayak Kak Aska, buat buka ini. Jadi lebih banyak yang lagi yang terinspirasi. Terus juga harapan aku buat teman-teman terutama anak-anak muda di Desa Upang tuh biar nggak segan buat kasih saran kalau seandainya Kak adain event ini Kak kalau biasanya kan kita eventnya game online, mungkin dari situ nanti ada event yang lain kayak entah lomba nyanyi, lomba nari atau apa kan kita bisa Bisa support ya? bisa support. Iya. Kalau misalkan hari-hari besar kayak Agustusan gitu, rame juga nggak? Iya biasanya di angkringan Ahad sih Kak kalau Oh buat iya, acara-acara. rame. Oke, kalau Lebaran juga malam Lebaran gitu? Nah, kalau kayak lebaran ini tadi, kalau seandainya mepet banget, kita majuin tuh. Seandainya lebarannya hari Sabtu, kan nggak mungkin kan kita masak angkringan, sedangkan di rumah juga mau masak. Iya. Kita stop dulu, terus 2 hari dari situ kita buka angkringan Ahad spesial lebaran. Wow. Nah itu pasti boom, banyak teman-teman yang langsung datang ya. kan. Iya. Berarti sebentar lagi bakal ini dong, rame lagi ya, Iya, Idul Adha ini ya. nah, iya Kak. Berarti sudah ada persiapan dari angkringan Ahad untuk membuka kembali. Yes. Nah, kalau tadi kan untuk Desa Upang nih Kak. Kalau untuk harapan yang Aska miliki untuk perkembangan usaha angkringan di masa depan apa nih Kak? Kalau untuk angkringannya sendiri, semoga lebih besar lagi sih Kak tempatnya. Amin. Aku pengen lebih luas lagi, terus Oke. lebih nyaman lagi. Bisa buat tempat yang enggak hanya outdoor aja tapi indoornya juga ada Iya, gitu Kak. oke. Pokoknya konsep-konsep yang akan di-planningkan nanti mudah-mudahan berjalan dengan sesuai harapan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Amin ya rabbal alamin. Aska luar biasa sekali cerita makasih, hari Kak. ini dan juga informasi serta edukasi yang sudah Aska kasih terkhusus untuk pilih pribadi terhadap dunia angkringan sangat luar biasa sekali, berharga sekali, makasih, menjadi Kak. ilmu baru ya terkhusus untuk pilih pribadi dan juga para pendengar kita terkhususnya. Pokoknya kami ucapkan terima kasih untuk Aska Terima kasih, sudah Kak. hadir membersamai kita langsung di UMKM Bicara untuk edisi sore ini. Kami doakan mudah-mudahan angkringan Ahad akan terus jaya, Amin. berkembang pesat, tentunya Amin. makin banyak pelanggannya dan juga makin disukai oleh masyarakat yang ada di Upang. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini ya. Kasih juga Kak atas kesempatannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan insya Allah, nanti akan kita atur lagi jadwalnya dengan versi Aska yang jauh lebih sukses lagi dan Amin. berbeda lagi. Amin. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Kasih Kak. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama UMKM Bicara dengan narasumber kita Aska Rianita, owner angkringan Ahad di kesempatan sore hari ini Senin 11 Mei 2022.
Pendengar, bisa kita simpulkan bersama terkait topik yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya mudah-mudahan angkringan ini akan terus berkembang, tidak hanya berkembang sebagai tempat kuliner usaha, tetapi juga bisa mampu menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial masyarakat. Semoga angkringan ini juga tentunya dapat terus mempertahankan suasana yang hangat, sederhana, akrab, dan menjadi ciri khasnya, hingga semua kalangan merasa nyaman untuk berkumpul dan berbagi cerita. Selain itu, diharapkan juga untuk usaha angkringan ini mudah-mudahan mampu terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai tradisional yang dimiliki. Semoga usaha ini juga semakin maju, memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik maupun masyarakat sekitar, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani memulai usaha dari hal sederhana. Pendengar, kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Warta Berita Belajar Sumba. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. UMKM bicara dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.